Halo guys, apa kabar semua? Balik lagi di Heroes Backs. Kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film Mortal Kombat Legends, Scorpion Revenge. Menceritakan tentang asal-usul kekuatan Scorpion dan awal mula permusuhan antara Scorpion dengan Sub-Zero. Buat kalian yang mau nonton Mortal Kombat live action yang akan dirilis sebentar lagi, ada baiknya kalian menonton film ini, karena katanya film ini akan berhubungan dengan versi live actionnya. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Di sebuah hutan, seorang ayah bernama Hanzo Hasashi dan anaknya Satoshi sedang memperhatikan bagaimana seekor kalajengking yang masih terus bertahan meski diserang banyak semut. Dia menasihati anaknya, jadilah seperti kalajengking. Tak peduli berapa banyak musuhnya, dia tetap maju. Tekadlah yang membuatmu bisa menentukan takdirmu. Jadi belajarlah menjadi kuat akal dan hati. Lalu ketika mereka pulang, sekitarannya nampak kosong, tak ada satupun orang yang berkeliaran. Hanzo yang curiga langsung menyuruh anaknya pegangan yang erat. Dan benar saja, mereka langsung diserang banyak ninja. Karena kebanyakan, jadinya Hanzo lari menuju ke sebuah rumah. Di rumah itu mereka melihat banyak sekali darah. Lalu dia memutuskan untuk mencari istrinya Harumi di rumahnya. Dan alangkah terkejutnya dia, ternyata istrinya sudah mati dihabisin sama sekelompok ninja yang berpakaian seperti Sub-Zero. Mungkin mereka pengikutnya. Hanzo pun langsung sangat marah kepada para ninja ini dan langsung membantainya sendirian. Di sini kekuatan fisiknya sudah jauh di atas rata-rata, walaupun kekuatan asli Scorpion masih belum muncul. Ketika dia sampai di jembatan, datanglah Sub-Zero sambil memegang anaknya. Sub-Zero menyuruhnya jangan mendekat, jika dia mendekat anaknya akan mati. Dia juga menyuruh Hanzo untuk berlutut. Padahal Hanzo sudah menuruti semua perkataan Sub-Zero demi keselamatan anaknya. Tapi Sub-Zero masih saja membunuh anaknya. Hanzo berjuang keras untuk keluar dari es yang dibuat Sub-Zero. Sambil menangis, dia berkata, "Kau akan mati atas perbuatanmu." Sub-Zero malah langsung nge-fatality si Hanzo. Dan film pun dimulai. Di dalam kuil, karakter yang sudah paling akrab dengan kita yaitu Liu Kang sedang bertapa. Lilin di sekitarnya tiba-tiba mati dan seketika dia diserang oleh seseorang dengan sangat lincah. Untungnya, Liu Kang berhasil menangkap orang itu. Ternyata dia adalah Lord Raiden, guru dari Liu Kang. Dia menyerangnya untuk mengetes seberapa jauh kemampuan Liu Kang. Menurutnya, sepertinya latihannya sudah cukup. Raiden menyuruhnya untuk bersiap-siap karena turnamen Mortal Kombat akan segera dimulai. Oh iya, detail tentang turnamen ini akan saya bahas habis ini biar alurnya berurutan. Lord Raiden juga merekrut 2 orang lainnya untuk mewakili Earthrealm atau bumi di turnamen Mortal Kombat. Yang pertama ada Johnny Cage. Dia adalah artis film-film action Hollywood yang sekarang karirnya lagi ancur-ancuran. Dia mendapat telepon untuk datang ke Cina. Dia pun langsung tertarik karena mungkin dia berpikir ini adalah proyek pembuatan film. Lalu di Tiongkok, China, seorang wanita bernama Sonya Blade sedang bertarung melawan petarung jalanan. Awalnya dia sedikit kewalahan menghadapi pria ini. Tapi pas pria ini bilang, ini bukan tempat untuk gadis kecil, dia pun langsung semangat lagi. Sonya merupakan prajurit wanita terbaik, itulah sebabnya Raiden juga merekrutnya untuk menjadi perwakilan Earthrealm di turnamen Mortal Kombat bersama Liu Kang dan Johnny Cage. Di sisi lain, Hanzo tersadar di sebuah tempat yang mirip kayak neraka. Tempat ini bernama Netherrealm. Hanzo diikat dengan rantai yang ditusukkan ke tangannya dan juga kakinya. Juga di depannya ada satu monster yang mau nyiksa dia karena ya di situ adalah tempat penyiksaan buat orang-orang yang sudah mati. Tapi dengan semangat yang sangat tinggi, dia bisa melepaskan rantai-rantai yang menancap di tubuhnya. Di film ini nggak dijelasin kenapa si Hanzo bisa sekebal itu. Lalu dia mulai melawan si monster gendut ini. Dia pun bisa mengalahkannya dengan gampang. Bahkan dia juga bisa melawan ribuan monster di Netherrealm. Lalu dia naik ke kuil Shinnok, sang penguasa Netherrealm, untuk meminta agar bisa pulang dan balas dendam. Tapi Shinnok tidak ada di sana, yang ada cuman Quan Chi, bawahan Shinnok. Hanzo mencoba melawan Quan Chi tapi kalah karena Quan Chi adalah dewa di situ juga. Quan Chi menyuruhnya untuk ikut turnamen Mortal Kombat untuk mengambil kunci di kuil Shang Tsung agar bisa membebaskan tuannya yaitu Shinnok. Dengan imbalan, Hanzo akan bisa bebas keluar dari Netherrealm. Hanzo pun setuju dan saat itu juga dia mengubah namanya menjadi Scorpion. Balik lagi ke Lord Raiden, orang-orang pilihannya untuk mewakili bumi sudah berkumpul, yaitu Liu Kang, Johnny Cage, dan Sonya Blade. Di situ Raiden juga menjelaskan turnamen Mortal Kombat yang dilaksanakan di ruang antar alam. Ya intinya bukan di bumi lah.
Nah, jika perwakilan dari Earthrealm kalah dari Shao Kahn yang merupakan perwakilan dari Outworld, nantinya Outworld akan menyatu dengan Earthrealm, jadinya bumi akan hancur. Johnny Cage yang merupakan seorang aktor menganggap bahwa sekarang dia lagi syuting, jadinya Liu Kang sedikit ragu sama pilihan Raiden. Tapi Raiden bilang jangan lihat dari luarnya aja, yang terpenting adalah isi di dalamnya. Dia juga bilang nantinya si Johnny Cage juga bakal nunjukin jati dirinya yang lebih dari sekedar aktor. Mereka sampai di pulau itu. Di sana juga ada Scorpion yang sekarang menjadi perwakilan dari Netherrealm. Pas mereka masuk ke dalam kuil, di dalamnya berisi makhluk-makhluk aneh, makanannya juga aneh-aneh. Berbagai jenis pejuang ada di situ untuk mewakili alamnya masing-masing. Lalu datanglah Shang Tsung menjelaskan tentang Mortal Kombat. Jadi pada awal terciptanya dunia, para Elder God menciptakan turnamen dengan tujuan melindungi alamnya masing-masing. Pemenangnya akan mendapatkan umur yang panjang dan kekuatan yang besar. Jika satu alam berhasil memenangkan 10 turnamen berturut-turut, dia berhak menyatu dengan alam lainnya dan mengaturnya sesuka hatinya. Nah, Shao Kahn perwakilan dari Outworld udah berhasil menang 9 kali melawan Earthrealm. Jadi kalau sekarang dia menang lagi berarti jadi 10, yang artinya Outworld akan menyatu dengan Earthrealm dan bumi akan hancur. Lalu Scorpion yang tadi datang juga menyusup ke dalam ruangan rahasia untuk mengambil kunci penjara Shinnok. Pas mau ngambil, tiba-tiba Raiden datang. Dia bilang ke Scorpion untuk jangan terlalu mempercayai Quan Chi. Dia juga menasihatinya agar tidak perlu balas dendam. Dan yaudah, kau kan sekarang udah bebas keluar dari Netherrealm. Jadi lakuin aja hal yang kau suka, gak usah peduliin Quan Chi lagi. Balik lagi ke Shang Tsung, dia mengadakan sedikit hiburan buat para pejuang dengan menyuruh seorang manusia bertarung dengan Goro, si monster tangan 4. Ternyata manusia itu adalah Jax, temannya Sonya yang selama ini dia cari. Jax ditangkap Kano dan sekarang berakhir di sini. Jax pun terpaksa bertarung melawan Goro. Jax yang merupakan seorang manusia tidak ada apa-apanya dengan monster itu, bahkan kedua tangannya diputusin. Untungnya Lord Raiden datang membantu. Lalu Shang Tsung menyuruhnya agar Raiden tidak ikut campur dalam turnamen Mortal Kombat karena akan melanggar aturan. Oh ya, Raiden adalah dewa pelindung Earthrealm. Itulah kenapa dia tidak diizinkan untuk ikut campur dalam turnamen Mortal Kombat. Karena jika melanggar, kekuatan dewanya akan diambil sama para Elder God. Jadi dia cuma bisa ngebimbing doang. Oke lanjut. Raiden yang tadi ngebantuin Jax bilang ke Shang Tsung, santai aja, turnamennya kan belum dimulai, jadi aku bebas ngebantuin orang ini. Lalu turnamen Mortal Kombat pun dimulai. Johnny Cage bangun di sebuah kuil tua. Tiba-tiba dia diserang oleh makhluk aneh yang ingin membunuhnya. Di situ dia masih saja menganggap dirinya sedang berada di sebuah film. Dia menghindar serangan-serangan dari monster itu dan tidak sengaja membuat ruangan itu terbakar, yang akhirnya merembet ke seisi kuil. Johnny berusaha lari keluar dari kuil yang udah pengen hancur. Untungnya dia selamat dan makhluk itu mati ketimpa reruntuhan. Lalu Sonya Blade yang terbangun di tengah hutan diserang oleh makhluk aneh yang tak terlihat dan bisa mengeluarkan cairan asam. Pas mukanya muncul, makhluk ini terlihat mirip kayak reptil. Nggak tahu bener apa enggak karena di film ini nggak dijelasin lebih detail dia siapa. Sonya membuatnya penuh lumpur agar bisa terlihat. Dia berjuang keras melawan makhluk ini dan makhluk ini pun kalah. Di sisi lain, Scorpion memburu semua klan Lin Kuei yang merupakan klan Sub-Zero untuk mencari info di mana Sub-Zero. Sementara Liu Kang bertarung dengan seorang wanita. Liu Kang tidak melawannya karena dia adalah wanita. Tapi setelah diremehkan, dia pun melawan. Dia bilang dia tidak ingin melukai lawan yang tidak sepadan. Tapi dia akan melakukan apapun untuk melindungi Earthrealm dan tidak akan tunduk pada Shao Kahn. Wanita ini pun menyerah. Di dalam kuilnya, Shang Tsung memuji pasukan Raiden yang sekarang lebih tangguh dari sebelumnya. Dia juga memuji Quan Chi karena pejuangnya juga sangat hebat. Tapi di sini Shang Tsung sedikit licik, di mana dia mengirim pasukan pembunuh bayaran atau lebih dikenal dengan pasukan Black Dragon dengan tujuan melawan pejuang Earthrealm. Raiden tampak marah, tapi tetap saja dia tidak bisa ikut campur dalam turnamen ini. Johnny Cage, Sonya Blade, dan Liu Kang akhirnya berkumpul lagi, lalu mereka bertemu Scorpion. Tapi untungnya Scorpion tidak melawan mereka bertiga. Malamnya mereka berempat ngobrol-ngobrol. Di sini Sonya bilang ke Johnny bahwa ini semua nyata John, bukan film. Sonya juga berpikir kalau saja dia bisa menemukan radio, dia bisa memanggil bala bantuan ke tentara Amerika buat ngirim nuklir ke pulau ini agar semuanya musnah. Tapi tiba-tiba Lord Raiden datang. Dia menjelaskan mereka sekarang bukan berada di bumi. Pulau ini berada di antara alam-alam, jadi nggak akan bisa minta bantuan ke siapapun.
Raiden menyuruhnya untuk fokus ke dalam pertarungan saja, karena nasib Earthrealm ada di tangan mereka. Dia juga menyuruh mereka semua untuk pergi ke Quill, tempat pertarungan terakhir mereka yang pastinya ada monster kuat di sana. Lalu, Raiden pun pergi. Scorpion juga pergi dari sana karena ada sedikit perdebatan kecil dengan Liu Kang. Setelah itu, mereka bertiga langsung pergi ke Quill Shang Tsung. Sesampainya di sana, dia dihadang oleh pasukan Black Dragon yang mengepungnya. Liu Kang menganggapnya curang karena peraturan Mortal Kombat harus 1 versus 1. Tapi Kano bilang bahwa pasukan ini bukan mau ikut turnamen, tapi mereka mau ngejalanin misinya, yaitu membunuh para pejuang Earthrealm. Lalu pertarungan pun terjadi. Untungnya di sana ada Scorpion yang datang membantu mereka. Kano yang melihat para pasukannya dihabisin dengan mudah pun langsung menembak-nembaki mereka dengan brutal dari atas. Tiba-tiba Sub-Zero datang menendang Kano dari sana. Dia datang karena Kano sudah mencurangi turnamen ini. Scorpion yang akhirnya melihat Sub-Zero pun langsung menyerangnya dengan penuh rasa dendam. Pas Scorpion bilang, "Kau akan mati atas perbuatanmu," Sub-Zero malah bingung. Dan pertarungan Sub-Zero versus Scorpion pun dimulai. Sekarang Scorpion bisa mengimbangi Sub-Zero. Lalu dia melemparnya ke jurang bersama dengan dirinya juga. Dan mereka berdua pun sama-sama menancap di batu itu. Saat Scorpion sekarat, Quan Chi mendatanginya karena kecewa dia tidak menjalankan misinya mengambil kunci itu. Quan Chi juga ngasih tahu bahwa ternyata yang membantai seluruh klannya beserta keluarga Scorpion bukanlah Sub-Zero, melainkan Quan Chi sendiri. Dia menggunakan sihir untuk mengubah dirinya menjadi Sub-Zero, lalu mengajak pasukannya untuk menghabisi semua klan Shirai Ryu, yang merupakan klan Scorpion. Scorpion yang hampir mati langsung berusaha buat semangat lagi untuk balas dendam ke Quan Chi. Di tempat lain, Sonya langsung mengejar Kano untuk menyelamatkan Jax. Liu Kang menyuruh Johnny untuk membantu Sonya, sementara Liu Kang masuk ke Quill Shang Tsung. Sonya yang mengejar Kano masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada Jax. Di sana juga ada banyak sekali monster besar yang melindungi Kano, tapi Sonya tak takut sedikit pun. Dia maju sendirian melawan para monster itu. Tapi karena monsternya terlalu banyak, dia jadinya kalah. Lalu pas Kano mengatakan, tiba-tiba Johnny datang. Sonya kaget, ternyata Johnny bisa bertarung, bahkan tanpa terluka sedikit pun. Sonya lalu semangat lagi dan ikutan melawan para monster itu. Jadi inilah jati diri sesungguhnya dari Johnny Cage yang dibilang Raiden sebelumnya. Dia bukan cuma sekedar aktor, tapi dia adalah petarung hebat. Semua monster itu berhasil mereka habisin, menyisakan Kano seorang diri. Pada akhirnya, Kano kalah melawan Sonya dan Jax pun berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Liu Kang yang masuk ke dalam Quill langsung disambut sama Shang Tsung, Raiden, dan Quan Chi. Shang Tsung mengeluarkan Goro untuk menjadi lawannya. Tapi sebelum dimulai, Shang Tsung sempat nawarin Liu Kang buat gak usah melawan Goro, lalu pergi ke Outworld dan menjadi penguasa di sana, dengan konsekuensi bumi yang akan hancur. Tapi Liu Kang tidak tergoda sedikit pun dengan tawaran itu. Lalu pertarungan Liu Kang versus Goro pun dimulai. Awalnya, Liu Kang terlihat menang melawan Goro, tapi ternyata saat itu Goro cuma main-main. Goro sekarang mulai serius, sampai membuat Liu Kang kewalahan. Raiden pun khawatir pejuangnya akan kalah melawan Goro. Shang Tsung kemudian nyuruh Quan Chi ngambil minuman untuk merayakan kemenangannya yang sebentar lagi akan terwujud. Lalu Quan Chi ke belakang ngambil minuman, tapi dia menambahkan sedikit racun untuk minuman Shang Tsung. Pas Shang Tsung meminumnya, dia sadar bahwa minumannya ada racun. Dia pun langsung marah ke Quan Chi. Di saat itu pula, Shang Tsung menyuruh Goro untuk finish him. Liu Kang kesakitan karena tangannya mau ditarik. Raiden juga panik takut Liu Kang kalah. Tapi tiba-tiba Scorpion datang menusuk kepala Goro dan menarik tengkoraknya keluar dari kulitnya. Quan Chi langsung bingung karena entah gimana caranya kok Scorpion masih bisa hidup lagi. Padahal tadi udah jelas-jelas badannya tertusuk batu besar. Scorpion yang berhasil mengalahkan Goro langsung ditawarin untuk jadi pejuang Outworld sama Shang Tsung. Tapi Scorpion menolaknya karena dia datang bukan untuk turnamennya, tapi untuk balas dendam ke Quan Chi. Tak menyerah, Shang Tsung kembali menawarkan sesuatu lagi. Dia harus mengalahkan Liu Kang terlebih dahulu agar bisa balas dendam ke Quan Chi, dan Outworld akan memberikan segala yang dia inginkan. Scorpion pun bersiap melawan Liu Kang. Liu Kang juga bangun memasang kuda-kuda untuk bersiap melawan Scorpion. Lalu pas Scorpion mau lompat ke Liu Kang, dia tiba-tiba teleport ke belakang Shang Tsung dan mengarahkan pisau ke lehernya sambil meminta kunci rahasianya itu. Setelah itu, dia bilang ke Liu Kang
Liu Kang, aku menyerah. Dan karena itulah, pertarungan ini resmi dimenangkan oleh Liu Kang. Outworld kalah, bumi pun aman. Shang Tsung sempat ingin melawan mereka semua, tapi dikarenakan turnamennya sudah selesai, kini Raiden bisa bebas bertarung melawan Shang Tsung. Shang Tsung pun memilih pergi dari sana, dan karena itulah pulaunya sebentar lagi akan hancur. Raiden dan Liu Kang langsung pergi dari pulau itu, sementara Scorpion memulai pembalasan dendamnya ke Quan Chi. Quan Chi awalnya bisa mengimbangi Scorpion, terus pas Scorpion lagi dicekek lehernya, dia mematahkan hidung Quan Chi dan terus bertarung lagi sambil menghindari bangunan yang runtuh itu. Liu Kang dan Raiden sampai di tepi pantai. Mereka melihat kuilnya sudah mulai hancur dan Johnny Cage yang sudah mendapat kapal langsung mengajak mereka naik. Balik lagi ke Scorpion versus Quan Chi, pada akhirnya Scorpion berhasil mengalahkan Quan Chi. Dia mengakhirinya dengan fatality khasnya, yaitu mencabut kepala dan menyemburkan api dari mulutnya. Dan pulau itu pun benar-benar runtuh. Liu Kang dan lainnya berhasil selamat dan untuk sekarang Earth Realm aman dari bahaya. Di situ Liu Kang meminta maaf ke Raiden karena dia gagal mengalahkan Goro. Raiden bilang, takdirmu bukanlah melawan Goro, takdirmu adalah melawan Shao Kahn. Di Outworld, Shao Kahn merasa kecewa karena Shang Tsung tidak berhasil mengalahkan Earth Realm. Shao Kahn langsung menyuruhnya untuk mengumpulkan para pasukan dan OTW memenangkan turnamen ini untuk selama-lamanya. Dan film pun berakhir. Oke, jadi itulah alur cerita dari film Mortal Kombat Legends Scorpion Revenge. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan karena saya juga masih perlu banyak belajar. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jika kalian ada saran, silahkan tulis di kolom komentar. Serta subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini, juga agar saya semakin semangat menghibur kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.